Selamat bertemu kembali mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Bersama saya Kamayastika Sinaga, hari ini kita akan membahas materi di sesi kedua dengan judul materi pengayaan, motivasi, dan kepribadian konsumen. Materi ini merupakan materi tambahan selain materi utama ataupun pokok yang ada pada modul dengan nomor EKMA 4567. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan oleh konsumen di dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk ataupun jasa yang konsumen harapkan akan dapat memuaskan kebutuhannya. Sementara kaitan antara kebutuhan dan motivasi, yaitu kebutuhan adalah jantung dari konsep pemasaran. Pemasar tidak menciptakan kebutuhan, namun dapat membuat konsumen sadar akan kebutuhan mereka. Sedangkan motivasi adalah daya dorong yang membuat seseorang melakukan sesuatu maupun mengambil keputusan. Nah, dorongan dari dalam diri individu ataupun seseorang akan memaksa dia untuk melakukan sesuatu dalam upaya pemenuhan kebutuhannya. Hal itu bisa terjadi karena adanya timbul keinginan dan berniat untuk memuaskannya. Sekali kebutuhan telah terpenuhi, maka tingkat tekanan yang ada akan mendorong konsumen mengurangi ataupun membatasi kebutuhan tersebut. Hal inilah yang disebut dengan motivasi. Nah, apa tujuan dari motivasi konsumen? Yaitu meningkatkan kepuasan, mempertahankan loyalitas untuk menciptakan efisiensi dan menciptakan hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. Sementara motivasi konsumen akan terlihat dari tingkah laku dalam proses pembelian suatu barang. Motivasi turut mempengaruhi keputusan konsumen dalam menentukan jenis, jumlah, waktu, tempat, dan harga barang yang akan dibeli. Motif konsumen dapat dibedakan atas beberapa hal atau beberapa jenis. Yang pertama adalah motif barang, motif patronase, motif emosional, motif rasional. Penjabaran yang pertama yakni motif barang. Itu pembelian yang terjadi dikarenakan konsumen lebih suka sesuatu dibandingkan barang lain atau motif preferensi. Hal ini terjadi dikarenakan konsumen menganggap bahwa barang tersebut kualitasnya baik disebabkan adanya kebiasaan menggunakan dan juga dikarenakan selera. Sementara motif patronase yaitu pembelian yang dilakukan oleh konsumen karena tempat-tempat tertentu yang disebabkan karena mudah dijangkau atau tempat yang dianggap memiliki reputasi yang baik. Sementara motif emosional, yakni motif pembelian yang didasarkan atas dorongan yang disebabkan karena adanya nafsu, bukan karena atas kesadaran sendiri. Nah, seperti motif emosional biasanya terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama yaitu motif emulasi, yaitu karena mau membeli barang akibat ingin menandingi orang lain. Yang kedua motif individualis, yaitu karena ingin memiliki barang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, motif konformitas, yaitu melakukan pembelian yang disebabkan karena ingin mengikuti perkembangan zaman. Dan yang keempat, karena adanya motif ambisi, yakni membeli barang dikarenakan ingin mendapatkan perasaan prestis ataupun kebanggaan. Dan sementara motif rasional yaitu disebabkan karena membeli suatu barang akibat adanya dorongan yang timbul dikarenakan adanya kesadaran dan berpikir secara logis, yaitu membeli sesuatu karena memang mudah untuk dipakai, mudah dipercaya, dapat menghemat, dan mempertimbangkan faktor efisiensi dalam penggunaan, membeli karena produk diyakini memiliki daya tahan yang baik, dan juga membeli karena barang tersebut dapat berfungsi sebagai alat bantu. Nah, demikianlah hasil pemaparan saya kali ini mengenai motivasi dan kepribadian konsumen. Intisari dari materi ini adalah bahwa motivasi merupakan penggerak dalam diri konsumen sehingga konsumen melakukan suatu tindakan yaitu dengan membeli barang dan mengkonsumsinya. Daya dorong yang ada dalam diri konsumen itu berasal dari kebutuhan konsumen itu sendiri. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan menyebabkan konsumen melakukan tindakan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, para pemasar dapat menggunakan teori motivasi konsumen untuk melakukan pangsa pasar ataupun positioning produk berdasarkan motivasi konsumen. Sekian pemaparan kali ini dan semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi Anda semuanya. Terima kasih.